Bab 1411, Melawan Surga. Segera setelah Anda muncul di arena baru, penjaga akan muncul. Penjaga itu berdiri di atas ring, berjalan menuju Julian, dan muncul di depan Julian. Sebelumnya, Julian selalu jauh dari Wally, dan dia tidak pernah bisa melihat dengan jelas seperti apa tampangnya. Sekarang penjaga itu mendekat, dia secara kasar dapat melihat bahwa penjaga itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih di dagunya, sedangkan untuk wajahnya, dia masih belum bisa melihat dengan jelas karena ditutupi oleh topi. Naomi, yang masih berada di dalam ring, juga mengikuti, berdiri di samping Julian, dan berseru, Julian. Julian mengangguk dan menanggapi Naomi. Mata penjaga itu tertuju pada Julian, menatapnya sebentar, lalu berkata perlahan, Arai Dewa Penghancur 9 Surga, saya benar-benar tidak menyangka bahwa di era kiamat ini, kita masih bisa melihat Arai 9 Dewa Penghancur Surga. Anak muda, kenapa kamu tahu formasi Dewa Perang 9 Surga Penghancur Dewa di surga kuno? Penjaga melindungi arena surga ke-33, dan penjaga adalah seluruh reruntuhan surga kuno. Dia tahu segalanya tentang zaman surgawi kuno. Termasuk formasi penghancur Dewa 9 Surga yang digunakan Julian sebelumnya. Segera, dia tiba-tiba sadar. Ngomong-ngomong, Putri Dewa Perang telah disegel. Julian mengangguk dan berkata, ya, formasi penghancur Dewa 9 Surga yang saya tahu persis seperti yang diajarkan oleh Putri Dewa Perang di era pengadilan surgawi kuno. Penjaga itu terdiam beberapa detik sebelum bertanya, apakah dia baik-baik saja? Julian mengangguk, baiklah, bagus sekali, dia akan memasuki alam Kaisar Agung. Itu bagus, itu bagus. Setelah mengulanginya beberapa kali, penjaga itu tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, penciptaan tingkat ini adalah 3000 seni Tao yang Anda sebutkan sebelumnya. Julian sudah menebaknya. Teknik 3000 Tao adalah keterampilan unik jurumudi di era pengadilan surgawi kuno, dan teknik tersebut seharusnya menjadi yang kedua setelah penciptaan tertinggi. Penjaga itu memandang Julian dan bertanya, tahukah Anda mengapa orang binasa di zaman kuno? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Penjaga itu tenggelam dalam ingatannya, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, era kerajaan surgawi kuno dihancurkan karena beberapa manusia ingin memberontak melawan surga dan menggulingkan gunung tinggi surga, tetapi mereka gagal. Hal ini menyebabkan kehancuran surga sepanjang zaman kuno. Memberontak. Julian mungkin mengetahui beberapa hal ini. Itu karena ada manusia kuat yang ingin menghancurkan jalan surga dan menciptakan aturan dan tatanan baru. Penjaga melanjutkan, langit adalah gunung yang tidak dapat diatasi yang telah menekan seluruh dunia. Era kuno telah dihancurkan, tetapi orang-orang kuat di era surga kuno tidak menyerah. Jika Anda ingin memberontak melawan surga, Anda perlu memahami surga. Jadi teknik 3000 Dao ini muncul. 3000 teknik Tao, juga dikenal sebagai 3000 hukum, 3000 jalan, 3000 aturan, 3000 perintah. Kaisar Langit menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari jalan surga, mempelajari semua Dao di bawah yurisdiksi jalan surga, dan mempelajarinya secara menyeluruh, dan kemudian menciptakan teknik 3000 Dao. Namun, mempelajari, menguasai, dan memahami 3000 teknik Tao tidak berarti Anda dapat memberontak melawan surga. Itu tidak berarti bahwa Anda dapat sepenuhnya menghancurkan jalan surgawi dan menghancurkan sepenuhnya orang kuat di belakang jalan surgawi. Mendengar ini, Julian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa ada orang kuat di balik jalan surga. Tentu. Penjaga itu tampak serius dan berkata, apa yang disebut jalan surga baru saja diciptakan. Orang kuat di balik jalan surga itu misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya kecuali orang kuat di zaman kuno. Dalam tahun-tahun sejarah, orang kuat di balik jalan surga disebut surga. Oleh karena itu, pertempuran yang melibatkan keabadian ini disebut pemberontakan melawan surga dan kehancuran surga. Mendengar ini, Julian tercengang. Hukum surga cukup menakutkan. Seluruh alam semesta berada di bawah kendali dan kendali hukum surga. Penjaga itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, mungkin ada lebih dari sekedar orang kuat di balik jalan surga, mungkin ada kekuatan di balik jalan surga, atau mungkin ada dunia yang lebih luas dan maju di luar alam semesta ini. Tapi ini hanya, siapa yang bisa tahu, tidak mungkin melihat semua ini dengan jelas tanpa melangkah ke alam dewa leluhur. Setelah menghela nafas, dia tersenyum mencela diri sendiri, haha, ada apa denganku hari ini? Kenapa aku mengatakan begitu banyak hal yang tidak berguna padamu, junior sepertimu? Julian sangat tertarik dengan hal ini dan mau tidak mau berkata, senior, tolong beritahu saya lebih banyak. Saya sangat tertarik dengan ini. Saya ingin memahami sejarah dan mempelajari lebih banyak tentang kisah dalam sejarah. Penjaga itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatanmu saat ini terlalu rendah untuk memahami ini. 3000 keterampilan Tao ada pada level ini, di langit ini, jadi keluarkan mereka. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit terkejut. Setelah memikirkannya, dia masih berkata, teknik 3000 Dao hanyalah cara untuk memahami jalan surga dan orang kuat di balik jalan surga. Orang kuat di balik jalan surga dapat menciptakan jalan surga untuk dikendalikan. Semuanya, ini menunjukkan bahwa teknik Dao 3000 Dao ada di jalan surga. Di mata mereka yang kuat di belakang layar, mereka hanyalah kekanak-kanakan.
Jika Anda ingin benar-benar menghancurkan langit, Anda perlu menciptakan sesuatu yang melampaui jalan surga. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, banyak orang berkuasa yang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menciptakan teknik yang melampaui jalan surga. Pada titik ini, 5 leluhur dan dewa berkumpul untuk menciptakan pembalikan 5 elemen. Dengan berkumpulnya leluhur Yin dan Yang, keterampilan unik perpaduan Yin dan Yang tercipta. Dengan Fuzu, kita bisa menciptakan kutukan yang mengerikan. Ada juga nenek moyang pedang yang menciptakan ilmu pedang tertinggi. Namun, meskipun ini menakutkan, mereka hanya sangat dekat dengan jalan surga. Mereka belum menyamainya, apalagi melampauinya. Setelah memperoleh 3.000 jalan surga, Anda perlu belajar dengan cermat, memahami jalan surga secara menyeluruh, dan memahami semua aturan dan tatanan dunia ini. Hanya dengan cara ini Anda dapat melampauinya, dan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Julian mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lalu mengapa kamu ingin menghancurkan langit? Menurutku jalan surga saat ini cukup bagus. Setidaknya ia mengatur seluruh alam semesta dan semua makhluk hidup berada di bawah kendali jalan surga. Adanya keteraturan dan munculnya surga memastikan bahwa dunia tidak akan menjadi kacau. Hehe. Penjaga itu tersenyum menghina dan berkata, apa yang kamu tahu? Ketika kamu cukup kuat, kamu akan mengerti. Ngomong-ngomong, senior tahu banyak. Siapa senior? Kamu pasti orang terkenal dalam sejarah, kan? Namun, sang wali tidak banyak bicara. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ring. Segera setelah itu, cahaya putih lembut muncul, dan Julian tahu bahwa inilah yang disebut teknik 3.000 Tao. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya di tangannya. Ini masih berupa sepotong batu giok. Ada banyak prasasti ajaib yang diukir pada potongan batu giok itu. Prasasti ini seperti berudu, terus-menerus menggeliat. Dalam keadaan linglung, dia jatuh ke langit berbintang yang dipenuhi kata-kata. Kata-kata ini sangat luas, misterius, kuno, dan membawa tekanan yang menakutkan. Dengan kekuatannya yang tidak cukup untuk memahami 3.000 teknik Tao, dia merasa pusing dalam sekejap, terbangun dalam sekejap, lalu muncrat seteguk darah. Bab 1442, menjadi kaisar dalam daging. 3.000 teknik Tao tidak dapat diduga. Dengan kekuatan Julian, dia tidak bisa memahaminya. Sebab, saat ini dia masih belum paham apa itu Tao. Ia belum mengetahui tulisan yang mencatat Tao. Ia hanya mengetahui bahwa tulisan ini misterius dan luas. Dia tidak melihatnya lagi, tapi menyimpannya. Lalu, dia melihat Naomi di samping. Ku bilang, jika kamu bisa mencapai akhir, aku akan memberimu rejeki yang kudapat. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Jika kamu menyingkirkanku di babak ini, maka rejeki tertinggi akan menjadi milikmu. Naomi terus menggelengkan kepalanya. Saudara Visser, bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu akhirnya berhasil mencapai akhir. Ini adalah takdirmu. Begitu kamu mendapatkannya, kamu bisa menjadi seorang kaisar dalam waktu singkat dan menjadi orang yang benar-benar berkuasa di dunia ini. Kaisar. Julian tampak linglung. Kali ini, wali itu banyak bicara, dan dia juga mempelajari banyak rahasia yang tidak diketahui. Kaisar Agung hanya bisa dikatakan orang yang kuat, dan tidak bisa dikatakan berdiri di atas piramida dunia. Bahkan dewa leluhur zaman dahulu pun tertindas oleh langit. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Kaisar bukanlah tujuan akhir saya. Saya tidak ingin kekuatan saya berhenti di tingkat kaisar hanya karena saya mendapat berkah ini. Tujuan saya adalah melampaui kaisar, mencapai alam dewa leluhur, dan bahkan mencapai tingkat dewa leluhur. Sampai-sampai bersaing dengan langit. Setelah mempelajari hal ini dari wali, pengetahuan Julian bertambah, dan tujuannya juga meningkat. Tapi, Saudara Visser. Julian berhenti sebentar dan berkata, kultivasi adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak surga. Untuk merebut takdir dari surga, meminta kekuatan dari surga, meminta umur panjang dari surga. Di jalan kultivasi, perlu melalui 3 bencana dan 9 kesengsaraan, sehingga Anda dapat memiliki hati Tao yang teguh dan abadi. Mendengar ini, Naomi mengerti. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya, Saudara Visser, terima kasih telah memberiku berkah ini. Julian tersenyum tipis. Dia kemudian menyebar ke berbagai negara bagian. Naomi berhenti bersikap sok dan mulai menyerang Julian. Julian tidak menggunakan langkah penentang surga, kekuatan tulang naga di tubuhnya, atau transformasi terbalik 5 elemen kuat juga. Dengan kekuatan Naomi, dia pasti bisa menyakitinya. Energi kristal dalam tubuh terus dikonsumsi. Tak lama kemudian, energinya habis. Semua energi ini diubah menjadi kekuatan murni dan diubah menjadi kekuatan abadi Julian, yang meningkatkan kekuatan fisiknya. Meskipun dia tidak menerobos, itu juga menyelamatkannya dari latihan keras selama bertahun-tahun. Saat ini, dunia luar adalah reruntuhan surga kuno. Di sebuah kota. Kota ini terpelihara dengan baik, dengan berbagai bangunan megah berdiri di sana. Saat ini, semua jenius yang telah memasuki reruntuhan surga kuno berkumpul di kota. Dan orang-orang kuat yang tersingkir juga muncul di sini setelah meninggalkan arena surga ke-33. Banyak orang jenius yang terkejut melihat yang kuat tersingkir satu persatu.
Saat Mufan tersingkir, semua orang kuat terkejut. Bahkan Mufan telah tersingkir. 31 orang telah tersingkir, dan masih ada 2 orang tersisa di atas ring. Benar, Julian dan Naomi masih tersisa. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Naomi ini sepertinya adalah istri Julian. Sepertinya masalahnya adalah beberapa waktu lalu ketika mereka berada di alam iblis, mereka mengadakan pernikahan. Di kota, semua orang berkuasa sedang berdiskusi. Julian benar-benar menakutkan. Dia telah memperoleh semua kekayaan dari kesengsaraan pertama, kedua, dan ketiga di bumi. Dia benar-benar bangkit melawan langit di era kiamat. Dia sudah menakutkan. Dia telah menghancurkan semua orang jenius seusianya di alam semesta. Setelah menerima berkat tertinggi dari bencana ketiga kali ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mulai sekarang, tidak akan ada hambatan, dan kekuatannya akan mulus. Dia meningkat dengan sangat cepat, dan tidak akan lama lagi dia bisa bersaing dengan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua. Manusia ini sungguh menakutkan. Prestasi Julian di masa depan, setidaknya, adalah Kaisar Agung. Berbagai diskusi terus berlanjut. Tepat ketika semua orang jenius berpikir bahwa Julian telah memperoleh berkah tertinggi, sebuah retakan muncul di langit. Saat retakan itu muncul, sesosok tubuh perlahan keluar dari celah tersebut. Melihat pria ini, semua orang berkuasa di kota terkejut. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Julian? Bukankah seharusnya Naomi yang tersingkir di lantai 32? Apakah Naomi ini bersembunyi begitu dalam hingga dia mengalahkan Julian? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Naomi adalah yang terlemah di antara 33 orang kuat. Dia hanya mencapai akhir karena dia telah dilindungi oleh Julian. Jika tebakanku benar, seharusnya Julianlah yang membawa yang terbaik. Keberuntungan diberikan kepadanya. Setelah Julian tersingkir, dia diteleportasi keluar arena. Tubuhnya perlahan jatuh dari langit dan muncul di ruang terbuka. Ada banyak orang kuat berkumpul di sini. Hampir semua pemain kuat yang tersingkir sebelumnya masih ada. Begitu Julian muncul, Februari dan Gary datang. Februari melirik Julian dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyerahkan takdir akhirmu kepada Naomi? Julian telah berjuang untuk waktu yang lama dan sedikit lelah. Dia meregangkan otot dan tulangnya dan berkata sambil tersenyum, bagi saya, nasib baik ini tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi, saya tidak ingin jalan yang mulus. Kultivasi adalah tindakan yang bertentangan dengan surga. Di jalan kultivasi, Anda penuh dengan kecemasan, inilah yang dimaksud dengan kultivasi. Februari tidak mengatakan apapun. Gary tersenyum dan berkata, Saudara Visser, sikapmu terlalu menakutkan. Kesempatan untuk mendapatkan takdir akhir dan menjadi kaisar diberikan begitu saja. Julian tersenyum dan tidak banyak bicara. Selanjutnya, dia menunggu di tempatnya. Penantian ini adalah 3 bulan. 3 bulan kemudian, retakan akhirnya muncul di langit, dan semua orang jenius menyaksikan retakan itu muncul di langit. Dari celah di langit, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan gaun putih bersih, dengan 3.000 warna hitam mengalir dari belakang kepalanya. Begitu dia muncul, 5 warna cahaya ilahi diubah dari tubuhnya, dan 5 warna cahaya ilahi menyelimuti dirinya, membuatnya tampak sangat misterius. Oke, cantik sekali. Aura yang sangat kuat. Apakah ini perubahan yang memiliki manfaat utama? Semua makhluk memandang Naomi, yang perlahan jatuh dari langit. Tubuh Naomi dipenuhi dengan cahaya ilahi 5 warna. Kulitnya yang putih mengubahnya menjadi berwarna-warni, indah, cemerlang, mempesona, dan mempesona. Tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di depan Julian. Saudara Visser. Dia memanggil dengan manis. Julian memandangnya. Naomi awalnya memiliki kecantikan yang tiada taraf. Dia dulunya memiliki penampilan yang memukau dan temperamen yang luar biasa, tetapi sekarang dia menjadi lebih misterius, dengan aura bangsawan yang tidak berani dihujat oleh siapapun. Mengapa tubuhmu bersinar? Cepat singkirkan, itu sangat mempesona. Julian berkata sambil tersenyum. Naomi menjulurkan lidah kecilnya sambil bercanda, aku tidak tahu caranya. Ini adalah perwujudan dari menjadi seorang kaisar dalam daging. Penjaga berkata bahwa cahaya ilahi akan segera menahan dirinya sendiri. Oh, itu dia. Julian mengangguk ringan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah arena tingkat 33, penjaga surga ke-33. Mata semua orang jenius tetap tertuju pada penjaga. Bab 1443, kembali. Pertarungan di lantai 33 telah berakhir. Di arena pertarungan ini, ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Mereka yang telah menerima rejeki bersukacita. Mereka yang tidak tersingkir dipenuhi dengan kesedihan. Dengan kemunculan Naomi, arena tingkat 33 dan penjaga surga ke-33 muncul. Semua mata tertuju pada penjaga itu. Penjaga itu muncul di udara, melihat semua jenius di kota. Dia tahu bahwa ini adalah jenius terkuat di antara generasi muda di alam semesta. Dia cukup puas dengan kekuatan para jenius tersebut. Makhluk-makhluk inilah yang menjadi tulang punggung masa depan di era kiamat ini. Setiap orang. Suara penjaga itu bergema. Suaranya agak tua, dan kata-katanya membawa nafas waktu. Kali ini gerbang abadi muncul di bumi.
Ciptaan terakhir yang tersisa dari era pengadilan surgawi kuno telah berpindah tangan. Gerbang abadi akan pergi dan bersembunyi lagi. Namun, gerbang abadi tidak akan hilang. Ia masih akan muncul lagi suatu hari nanti. Masih banyak rejeki yang tersembunyi di reruntuhan surga kuno. Namun rejeki tersebut belum terbuka. Saya menunggumu di sini dan menyambutmu untuk datang lagi. Sekarang, silakan pergi. Penjaga itu memberi isyarat mengundang. Pada saat ini, sebuah tangga muncul di depannya. Tangga ini muncul di udara dan memanjang hingga ke kejauhan. Setelah meninggalkan gerbang abadi, kamu bisa kembali ke bumi. Wali mengeluarkan perintah penggusuran. Makhluk-makhluk di kota ini tidak tinggal di reruntuhan surga kuno, mereka terbang ke udara satu demi satu dan pergi melalui tangga. Mereka segera muncul di dekat gerbang abadi, dan menghilang ke dalam reruntuhan dari surga kuno. Kali ini, Julian juga kembali dengan membawa muatan penuh. Dia telah memperoleh 3.000 seni Tao yang dikuasai di zaman surga kuno. 3.000 seni Tao ini benar-benar merupakan ciptaan yang menakutkan. Namun, budidayanya sekarang terbatas dan dia masih belum dapat memahami atau memahami 3.000 seni Tao. Jika Anda ingin memahami 3.000 teknik Tao, Anda harus mencapai Shinto atau lebih tinggi. Dia, Naomi, Februari, Gary dan yang lainnya berjalan bersama dan meninggalkan gerbang abadi. Saat dia melewati gerbang abadi, pemandangan di depannya berubah. Pertama, ada cahaya keemasan, dan kemudian, beberapa gunung dan sungai muncul di hadapannya. Setelah beberapa saat, ia muncul di langit di atas gunung Buzu di Daxia di bumi. Kembali. Para jenius yang pergi ke reruntuhan kuno surga telah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah semua orang jenius di alam semesta memasuki reruntuhan surga kuno, beberapa orang kuat di alam semesta juga muncul di bumi, menjaga di luar gunung Buzu, menunggu murid-murid mereka membawa kabar baik. Saat ini, gunung Buzu di bumi hampir menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berkuasa dari seluruh alam semesta. Namun ketika orang-orang kuat ini muncul di bumi, mereka semua sepakat, yaitu setelah datang ke bumi, mereka tidak bisa mengambil tindakan begitu saja, melainkan hanya bisa datang ke bumi untuk menyambut murid-muridnya. Beberapa makhluk yang keluar pertama kali memberitahu para tetua sekte apa yang sebenarnya terjadi di reruntuhan surga kuno. Dari awal pertarungan memperebutkan Battle Order hingga memasuki arena level 33. Kemudian 33 talenta terbaik bersaing. Haha. Tyler, pemimpin suku Luo, tertawa terbahak-bahak. Oke, suku kita Naomi telah menerima berkah tertinggi. Dalam beberapa tahun, suku kita akan memiliki kaisar hebat lagi. Tyler sangat bersemangat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Naomi lah yang mendapat berkah tertinggi. Orang-orang kuat dari ras lain semuanya tampak kecewa. Sebab, murid-muridnya cukup baik, namun belum diberkati. Julian sangat keterlaluan. Ini adalah akhir dari umat manusia, tapi dia bisa bangkit melawan rintangan. Prestasinya di masa depan pasti akan sangat menakutkan. Orang-orang besar dari berbagai klan tidak bisa menahan nafas ketika mereka mengetahui bahwa Julian lah yang membantu Naomi dan Naomi mencapai takdir akhir. Tapi, itu hanya desahan. Bahkan jika Julian memiliki berkah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Julian memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, bagi mereka, Julian tetaplah seekor semut. Sejujurnya, orang-orang kuat ini sangat ingin membunuh Julian dan merebut harta dari Julian. Namun, orang-orang kuat yang datang ke bumi semua tahu bahwa ada orang-orang kuat yang tersembunyi di bumi. Julian sekarang menjadi harapan umat manusia. Mengambil tindakan terhadap Julian sekarang akan membangkitkan kemarahan orang-orang kuat di umat manusia. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan ini. Ayo kembali ke klan. Kembali ke pengasingan dan tunggu bencana keempat di bumi datang ke bumi. Tidak apa-apa jika gagal kali ini. Saat kamu kembali, berlatihlah dengan keras. Banyak orang berkuasa menghibur murid-murid mereka. Bos super ini tidak tinggal lama di bumi. Mereka meninggalkan bumi bersama murid-muridnya dan kembali keras masing-masing. Untuk datang ke bumi, Anda harus memasukkan susunan teleportasi dari dunia iblis. Namun, tidak ada batasan untuk pergi, selama Anda cukup kuat untuk membuka paksa jalan kosong tersebut. Gunung Buzu adalah puncak gunung. Ada banyak manusia berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Sarah, diikuti oleh Taraf, Priscilia, Melanie, Dimitri, Raja Lanling, Landuo, Arthur, dan lain-lain. Julian muncul di gunung ini. Sarah berjalan lebih dulu, memegang tangannya, dan bertanya dengan prihatin, tidak terjadi apa-apa, kan? Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Julian tersenyum. Kevin menghampiri dan bertanya, Bos, apa yang terjadi di reruntuhan surga kuno kali ini? Bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Alif muncul saat ini, memandang Julian, dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda menemukan 3.000 teknik Tao? Julian melirik Alif dan melihat sedikit kecemasan di ekspresinya. Jelas sekali bahwa 3.000 teknik Tao sangat penting baginya. Julian mengangguk dan berkata, saya memperoleh 3.000 teknik Tao. Selanjutnya, ia memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di reruntuhan surga kuno. Semua orang terkejut setelah mengetahui bahwa Julian telah melepaskan peluang terbesar untuk berkreasi.
Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa Julian menyerahkan kekayaan terbesarnya. Julian tidak menjelaskan banyak hal. Alif menariknya ke samping. Di puncak gunung, di depan tebing. Alif berdiri di depan tebing, memandang ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengacak-acak rambut panjangnya. Ekspresinya jarang dan serius. Julian, 3000 teknik Tao sangat penting bagiku. Julian mengangguk ringan dan berkata, saya tahu ini sangat penting bagi Anda, tetapi ini adalah ciptaan yang telah saya peroleh dengan kerja keras. Ciptaan ini milik saya. 3000 seni Tao adalah kekuatan magis yang paling menakutkan di era surga kuno. Jika saya bisa memahaminya, maka saya bisa memahami 3000 jalan, yang akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan saya. Mendengar ini, Alif tampak serius. Dia tahu bahwa Julian tidak akan memberinya 3000 keterampilan Tao. Dia ingin menukar harta lainnya. Namun, apa yang ada di tubuhnya jauh tertinggal dibandingkan dengan 3000 teknik Tao. Hush. Dia menghela nafas pelan. Julian, saya tidak meminta Anda memberi saya 3000 keterampilan Tao. Saya hanya berharap di masa depan, setelah kekuatan saya mencapai tingkat tertentu, Anda dapat meminjamkan saya 3000 keterampilan Tao dan biarkan saya mempelajarinya untuk jangka waktu tertentu. Waktu, bagaimana? Dia memandang Julian dengan penuh semangat. Julian tersenyum dan berkata, itu bukan masalah. Bab 1444, Pil Dewa Leluhur. Tidak ada masalah meminjamkan Alif untuk menonton. Baiklah kalau begitu, sudah beres. Setelah Julian setuju, alis Alif mengendur. 3000 teknik Tao diciptakan oleh ayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak mempelajarinya? Setelah mencapai kesepakatan, Julian berjalan menuju Sarah dan bertanya, Sarah, bagaimana keadaan bumi selama periode ini? Tidak ada hal besar yang terjadi, bukan? Sarah mengerutkan kening dan berkata, ini tidak seperti sesuatu yang besar terjadi. Itu hanya karena kutukan. Orang mati di bawah kutukan setiap hari. Manusia ini termasuk beberapa manusia dari 3000 dunia. Julian tidak dapat menyelesaikan masalah kutukan untuk saat ini. Karena kekuatannya terbatas dan dia tidak bisa membantu seluruh umat manusia menyelesaikan kutukan di tubuhnya. Satu-satunya hal yang dapat kita andalkan saat ini adalah orang-orang kuat yang tersembunyi di bumi. Kami berharap orang-orang kuat ini dapat mengembangkan obat mujarab untuk menekan kutukan secepat mungkin. Oke, aku mengerti. Kamu kembali ke kerajaan naga dulu. Aku akan pergi ke Gunung Tai untuk mencari penjaga Paviliun Sutra. Sarah mengangguk, iya. Setelah itu, Julian meninggalkan Gunung Busu. Manusia lain juga pergi satu demi satu. Segera, Julian muncul di Gunung Tai, memasuki aliran gunung, memasuki air, dan pergi jauh ke dalam paviliun kitab suci bawah tanah. Setelah membuka pintu pertama Paviliun Sutra, dia berdiri di Paviliun Sutra yang kosong dan berseru, saudari. Gema itu bergema dengan keras. Wush! Bola cahaya putih jatuh dari langit, dan kemudian, seorang wanita cantik muncul di depan Julian, dia mengenakan gaun putih, dan pakaian putihnya suci. Kembali. Penjaga itu mengangguk sedikit, menatap Julian, dan bertanya, bagaimana? Berkah apa yang Anda dapatkan dari perjalanan ke reruntuhan surga kuno ini? Julian menceritakan semua yang terjadi setelah pergi ke reruntuhan surga kuno. Setelah mengetahui bahwa Julian telah memperoleh teknik 3000 Dao, penjaga itu mengangguk puas dan berkata, itu tidak buruk. Teknik 3000 Dao adalah kekuatan magis dan teknik rahasia yang menakutkan, tetapi telah lama hilang. Bahkan dalam sejarah, kekuatan magis dan teknik rahasia ini telah bertahun-tahun, dia juga bisa menduduki peringkat pertama. Kakak perempuan. Julian bertanya, penelitian tentang ramuan untuk menekan kutukan sangat bagus. Sekarang kematian manusia di bumi sangat mengerikan. Jika ini terus berlanjut, jumlah manusia akan semakin sedikit. Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata, situasinya tidak terlalu optimis. Kutukan adalah kekuatan yang terkenal sepanjang zaman. Sulit untuk mengembangkan ramuan penekan. Sekarang beberapa senior bekerja keras untuk mengembangkannya. Itu harus dilakukan dalam waktu singkat, tidak akan ada kemajuan. Tidak ada kemajuan dalam pengembangan obat mujarab, yang tentunya merupakan berita buruk. Dulu ada 10 miliar manusia di bumi, namun setelah 3 kesengsaraan, jumlah total manusia di bumi kini berjumlah kurang dari 1 miliar. Apalagi jumlah ini akan terus berkurang. Saya yakin tidak akan memakan waktu lama hingga hanya tersisa beberapa ratus juta manusia di bumi. Tentu saja, ini tidak termasuk manusia dari 3000 dunia. Julian, ada tugas untukmu sekarang. Penjaga itu memandang Julian dengan ekspresi serius. Julian sedikit terkejut. Jarang sekali dia melihat penjaga itu terlihat serius. Penjaga itu tampak serius dan berkata perlahan, umat manusia telah mengalami 3 kesengsaraan, dan kesengsaraan keempat berikutnya adalah yang paling menakutkan. Jika tidak ditangani dengan baik, umat manusia akan hancur total pada kesengsaraan keempat. Mulai sekarang, setelah itu, tidak akan ada lagi manusia di alam semesta ini. Julian bersumpah, saudari, jika ada yang perlu saya lakukan, tanyakan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Penjaga itu berkata, saya ingin Anda menemukan sesuatu. Julian bertanya, apa? Pil Dewa Leluhur. Penjaga itu perlahan mengucapkan 3 kata.
Mendengar tiga kata ini, Julian sedikit bingung. Pil ilahi leluhur, apa ini? Penjaga berkata, tepat ketika bencana ketiga di bumi datang, Talisman, pemimpin umat manusia, meninggalkan dunia iblis dan kembali ke bumi. Dia menghitung bencana keempat umat manusia. Bencana keempat adalah memusnahkan sepenuhnya umat manusia dan ingin menyelamatkan umat manusia. Hanya ada satu cara, dan itu adalah menemukan pil dewa leluhur. Julian sedikit bingung dan bertanya, saudari, jangan terlalu sok. Apa sebenarnya pil dewa leluhur ini? Mungkinkah setelah meminum pil dewa leluhur, kekuatanmu akan meningkat ke alam dewa leluhur? Penjaga itu mengangguk dan berkata, ya, itu salah. Setelah meminum pil dewa leluhur, untuk sementara kamu akan mendapatkan kekuatan tingkat dewa leluhur. Sampai sekarang, hanya kekuatan tingkat dewa leluhur yang dapat menyelesaikan bencana keempat umat manusia. Dalam perhitungan talisman dan beberapa kaisar yang kuat, pada bencana keempat di bumi, Hakim Surgawi akan muncul. Hakim Surgawi akan langsung menyerang manusia. Selama mereka adalah manusia, mereka akan diadili oleh Hakim Surgawi. Dan dibunuh di bawah sabit penghakiman. Dan satu-satunya yang bisa melawan Hakim Surga adalah para dewa leluhur, tapi di era ini, tidak ada dewa leluhur. Satu-satunya cara adalah menemukan pil ilahi leluhur yang tersisa dari zaman kuno. Julian mendengarkan dengan cermat. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, di mana pil ilahi leluhur ini. Aku akan membawamu menemui talisman dan membiarkan talisman memberitahumu secara langsung. Seperti yang dikatakan penjaga, dia membawa Julian keluar dari paviliun sutra dan terbang menuju celah segel di langit bumi. Setelah melewati segel, dia muncul di dunia tertentu di tanah 3000 tanah tertutup. Tempat ini dipenuhi dengan pegunungan yang bergulung-gulung, pemandangan yang indah dan energi spiritual yang melimpah. Di puncak gunung terdapat ruang terbuka. Banyak orang yang duduk di ruang terbuka, baik tua maupun muda. Orang-orang ini semua duduk bersila, dan di tengah-tengah mereka ada bola kekuatan magis. Begitu Julian muncul di sini, dia merasakan kekuatan terkutuk. Benar sekali, kekuatan yang ada di tengah kerumunan adalah kekuatan kutukan. Julian melihat pemandangan di depannya dan menebaknya. Orang-orang di sini seharusnya adalah orang-orang super kuat yang tersembunyi dari umat manusia. Kekuatan orang-orang kuat ini harusnya berada di ranah Kaisar Agung. Penjaga itu muncul di sini bersama Julian. Dia berdiri di luar kerumunan dan berseru, talisman. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berdiri. Dia menahan amarahnya, berjalan mendekat, menatap ke arah penjaga, dan berseru, Nisa, kamu di sini. Nisa mengangguk ringan dan berkata, Julian telah kembali dari reruntuhan surga kuno. Saya secara khusus membawanya untuk menemui Anda. Mendengar ini, talisman melirik Julian. Julian juga melihat ke arah talisman dan pemimpin umat manusia. Dia ingat ketika dia melihat talisman terakhir kali di dunia iblis, talisman masih berupa kerangka. Talisman sangat tampan dan memiliki temperamen yang unik. Sangat bagus. Talisman memandang Julian dan mengangguk puas. Senang sekali bisa mencapai titik ini di era kiamat. Di masa depan, umat manusia akan menghormati Anda. Julian tampak rendah hati dan berkata, senior bercanda. Dibandingkan dengan senior, kekuatan saya tidak cukup baik. Oke. Talisman berhenti sebentar dan berkata, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Saya yakin Anda juga mengetahui beberapa hal tentang bencana keempat. Sekarang jika Anda ingin menyelesaikan bencana keempat, Anda memerlukan pil dewa leluhur. Julian mengangguk dengan lembut. Bab 1445, Surga Tanpa Harapan. Penjaganya, yaitu Nisa, telah memberitahu Julian bahwa untuk menyelesaikan bencana keempat umat manusia, diperlukan pil dewa leluhur. Namun, Julian masih belum begitu memahami situasi apa ini. Talisman tampak cemas dan berkata, sebelumnya, saya bekerja dengan orang-orang kuat umat manusia untuk menghitung beberapa bencana dalam bencana keempat. Dalam bencana keempat di bumi, Hakim Surgawi yang telah menghilang selama beberapa era akan muncul. Hakim Surgawi akan memegang sabit penghakiman, dia melaksanakan penghakiman terakhir atas umat manusia. Penghakiman terakhir. Julian mengerutkan kening dan bertanya, kesalahan apa yang telah dilakukan manusia? Mengapa manusia harus dihakimi? Talisman berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang, dan saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa Hakim Surgawi sangat menakutkan. Bahkan Kaisar bukanlah tandingannya, hanya para dewa leluhur bisa melawan Hakim Surgawi. Hanya saja para dewa leluhur sudah lama mati. Apalagi zaman ini, bahkan di zaman dahulu kala dan zaman surga kuno pun tidak ada dewa leluhur. Julian mendengarkan dengan cermat. Talisman melanjutkan, pada zaman dahulu, nenek moyang umat manusia telah memperhitungkan bahwa umat manusia akan menghadapi bencana ini di masa depan. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, nenek moyang umat manusia sudah mulai membuat rencana. Banyak leluhur berkumpul bersama-sama untuk mengumpulkan obat ajaib yang paling menakutkan di dunia, butuh kerja keras bertahun-tahun untuk menyempurnakan obat leluhur. Dari informasi yang diturunkan secara lisan dari manusia, pil leluhur ini merupakan hasil kerja keras nenek moyang manusia yang tak terhitung jumlahnya, antara lain nenek moyang pil, nenek moyang pengobatan, nenek moyang jarum suntik, dan lain-lain. Julian mengangguk sedikit dan berkata, senior, jika ada yang perlu saya lakukan, tanyakan saja.
Selama itu masih dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Talisman mengangguk puas dan berkata, "Yah, aku sangat menyukaimu." Julian bertanya, "Di mana pil dewa leluhur ini?" Talisman menyerah sedikit dan berkata, "Jangan terburu-buru, dengarkan saja aku dan datanglah perlahan." Julian tidak lagi terburu-buru dan dengan sabar menunggu narasi Talisman. Talisman melanjutkan, "Pil dewa leluhur terlalu terlibat. Ini adalah harapan terakhir umat manusia. Saat itu, dewa leluhur ini menyempurnakan pil dewa leluhur yang menghancurkan bumi. Mereka khawatir pil tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu hanya membuang-buang uang. Di zaman kuno, ada sebuah dunia yang disebut surga tanpa harapan. Di dunia tanpa harapan ini, ada sekte, pavilion pil, dan pil ilahi leluhur disimpan di pavilion pil. Untuk mencegah berita ramuan menyebar dan menarik perhatian ras lain, beberapa dewa leluhur bergabung untuk menyegel alam surga tanpa harapan. Orang-orang kuat di alam surga tanpa harapan tidak bisa pergi, dan makhluk dari luar tidak bisa memasuki alam surga tanpa harapan. Mendengar ini, Julian memikirkan Seven Kill Star. Seven Kill Star juga disegel. Dia memandang Talisman dan bertanya, "Lalu bagaimana?" Talisman melanjutkan, "Kunci untuk memasuki alam surga tanpa harapan adalah 81 jarum penentang surga di tanganmu, dan 81 jarum pembasmi di tubuh istrimu Sarah. Ini secara khusus diturunkan oleh leluhur akupuntur, 81 jarum melawan surga, juga dikenal sebagai akupuntur yang, dan 81 jarum pemusnahan, juga dikenal sebagai akupuntur yin. Kombinasi yin dan yang dapat membuka jalan menuju surga tanpa harapan dan memasuki surga tanpa harapan." Hanya saja setelah sekian lama, tidak ada yang tahu apakah pil dewa leluhur masih ada atau apa yang terjadi di alam surga tanpa harapan. Anda perlu memeriksa hal-hal ini. Mendengar ini, Julian pun mengerti. Talisman ingin dia pergi ke alam surga tanpa harapan untuk menemukan pavilion pengobatan yang diturunkan dari zaman kuno dan mendapatkan kembali ramuan leluhur yang diturunkan dari zaman kuno. "Senior, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan pil dewa leluhur dan mendapatkannya kembali." Talisman mengoreksi, "Bukannya Anda harus melakukan yang terbaik, tetapi Anda harus mendapatkannya kembali. Setelah meminum pil dewa leluhur, untuk sementara Anda akan mendapatkan kekuatan tingkat dewa leluhur yang kuat. Ini adalah kunci untuk menghadapi hakim surga. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pil dewa leluhur, maka kemanusiaan akan musnah dan punah sepenuhnya dalam bencana keempat, dan sejak saat itu, tidak akan ada lagi umat manusia di alam semesta ini." "Julian, masalah ini sangat penting. Saya harap Anda dapat memahami bahwa meskipun Anda membayarnya dengan nyawa Anda harus mendapatkan kembali pil dewa leluhur." Talisman tampak serius. Melihat ekspresi pria yang begitu kuat, Julian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji, "Saya pasti akan mendapatkan pil dewa leluhur kembali." Hush. Talisman menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu pasti berpikir lagi, kenapa aku tidak pergi sendiri daripada mengirimmu?" Julian benar-benar bingung. Setelah mendengar ini, dia melihat ke arah Talisman dan bertanya, "Mengapa?" Talisman menjelaskan, "Semuanya telah diatur sejak lama, dan Anda adalah orang yang paling cocok." "Apakah sudah diatur sejak lama?" Julian sedikit terkejut. Talisman sedikit menyerah dan berkata, "Kamu tidak perlu bertanya lagi sekarang. Kamu kembali dulu dan bersiap. Ketika saatnya tiba, Nisa akan pergi kepadamu dan kamu serta Sarah akan pergi ke surga tanpa harapan dunia." "Ya." Julian mengangguk. Talisman sedikit menyerah dan berkata, "Oke, Nisa, kembalilah dulu, Nisa, bawa Julian kembali." Nisa mengangguk. Segera setelah itu, dia membawa Julian menjauh dari dunia tak dikenal yang tersegel ini, melewati celah segel, dan muncul di bumi pada saat berikutnya. Bumi, Daxia, Gunung Tai. Julian dan Wali berjalan berdampingan di jalan pegunungan Gunung Tai. Julian tersenyum dan berkata, "Kakak, ternyata namamu Nisa. Jika aku tidak mendengar senior Talisman memanggilmu seperti itu, aku tidak akan tahu namamu." Nisa melirik Julian dan berkata dengan tenang, "Apakah nama itu penting?" "Ini penting," kata Julian dengan serius. Nisa tidak berbicara omong kosong kepada Julian, dan langsung mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Kembalilah dan persiapkan dirimu. Kali ini, kamu harus bersama Sarah untuk memasuki alam surga tanpa harapan." "Baiklah, aku akan memberitahu Sarah saat aku kembali." Julian mengangguk dan berkata. Nisa mengingatkan, "Masalah ini terlalu rumit. Selain Anda dan Sarah, tidak ada yang bisa mengatakannya atau memberitahu siapapun, agar beritanya tidak bocor. Apakah Anda mengerti?" "Saya tahu." Nisa tidak berkata apa-apa lagi, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya sisa dan menghilang dari pandangan Julian. Julian melihat ke tempat di mana Nisa menghilang dan tertegun selama beberapa detik sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan dan berbalik untuk pergi, menuju ke Kerajaan Naga. Kerajaan Naga. Di sebuah kamar di halaman belakang istana. "Julian, apakah hanya ini?" Sarah duduk di sofa dan bertanya, "Apakah ada yang ingin kamu katakan di kamar?" Julian mengaktifkan kesadaran spiritualnya dan merasakan sekeliling. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia berkata, "Masalah ini melibatkan terlalu banyak hal dan harus dirahasiakan." "Oke, berhentilah bersikap sok, apa yang sebenarnya terjadi?"
Julian menceritakan kisah bencana keempat umat manusia secara rinci. Hakim surga. Sarah sedikit terkejut, berdiri dari sofa, dan bertanya dengan wajah cantiknya yang cemas, apakah ini ada hubungannya dengan Vivi? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya juga tidak tahu, tapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Vivi. Meskipun Vivi memiliki sabit penghakiman di tubuhnya, dia belum menjadi hakim surga. Dan bencana keempat di bumi tidak akan lama lagi. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi Vivi untuk menjadi hakim surga. Mendengar ini, Sarah menghela nafas lega. Bersambung.